Selamat datang di Perisai Aset Lansia. Video ini adalah pelindung terakhir dana pensiun Anda. Kami telah menggabungkan 5 langkah krusial, mulai dari membongkar jebakan psikologis penipu, mengenali ciri-ciri skema Ponzi yang menipu, cara cepat cek legalitas resmi OJK, hingga pelajaran pahit dari korban nyata. Uang pensiun adalah hak Anda untuk dinikmati dengan tenang. Jangan biarkan kerja keras seumur hidup Anda hilang dalam sekejap. Tonton tuntas panduan ini sekarang juga, dan pastikan Anda memiliki perisai yang sempurna untuk aset Anda. Mari kita mulai. Jangan pernah menyalahkan diri sendiri, sebab jika Anda atau orang tua Anda pernah hampir terjebak dalam investasi bodong atau bahkan kehilangan uang, ketahuilah bahwa itu bukan kesalahan Anda, karena penipu bekerja bukan dengan logika, tetapi dengan psikologi yang dirancang untuk membuat seseorang merasa aman dan percaya hingga akhirnya tertipu tanpa sadar. Hari ini biarkan diri Anda bernapas lega, karena pembahasan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membuka mata tentang 3 jebakan psikologis yang paling sering menjerat lansia, jebakan yang sengaja memanfaatkan kelembutan hati, kepercayaan, dan kebijaksanaan usia, dan dengan memahami ketiga jebakan ini, Anda sudah mengambil langkah besar untuk melindungi diri dan keluarga dari penipuan apapun. Video ini adalah bagian pertama dari sebuah serial 5 video berjudul Perisai Aset Lansia yang disusun khusus untuk membantu melindungi dana pensiun dan tabungan hari tua dari berbagai bentuk penipuan yang semakin pintar memanfaatkan kelengahan. Dalam video ini dijelaskan secara jelas bahwa perlindungan diri tidak cukup hanya memahami cara kerja investasi, tetapi juga memahami bagaimana penipu memainkan psikologi, terutama pada lansia yang memiliki hati lembut, tekad untuk membantu keluarga, dan keinginan meninggalkan warisan. Video ini membongkar 3 jebakan psikologis yang sering dipakai para penipu untuk membuat seseorang merasa percaya, merasa aman, dan merasa sedang membuat keputusan bijak, padahal sebenarnya sedang diarahkan masuk ke dalam perangkap yang sangat terencana. Dengan pemahaman ini, pemirsa dapat melihat pola penipuan dari akar masalahnya, bukan hanya dari penampilan luarnya. Serial ini disusun seperti lapisan perlindungan yang saling melengkapi, dan video pertama ini menjadi fondasi yang sangat penting sebelum melangkah ke 4 video berikutnya yang akan membahas ciri fisik skema Ponzi, cara memverifikasi legalitas, cara membaca kontrak investasi, hingga langkah darurat yang harus dilakukan jika sudah telanjur tertipu. Dengan mengikuti seluruh rangkaian video, pemirsa akan memiliki pengetahuan praktis dan psikologis yang kuat untuk menjaga hasil kerja keras selama puluhan tahun, sambil memastikan keluarga tidak menjadi korban penipuan dengan modus baru. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk menonton video ini sampai akhir dan melanjutkannya dengan video berikutnya agar perisai perlindungan yang terbentuk benar-benar utuh dan kokoh. Para penipu sangat memahami satu prinsip dasar dalam psikologi manusia, yaitu kecenderungan untuk percaya kepada seseorang yang terlihat berwibawa. Pada banyak lansia, kecenderungan ini menjadi lebih kuat karena selama hidup terbiasa menghormati guru, pejabat, orang yang berpendidikan tinggi, dan figur yang tampak pintar serta meyakinkan. Nilai ini sebenarnya adalah bagian dari kebijaksanaan generasi di atas 60 tahun, namun para penipu justru menjadikannya pintu masuk untuk menanamkan rasa percaya yang cepat. Mereka tahu bahwa penampilan yang meyakinkan seringkali cukup untuk membuat seseorang menurunkan kewaspadaan. Para penipu biasanya membangun citra yang seolah-olah profesional. Mereka menggunakan gelar-gelar palsu seperti konsultan keuangan internasional, mengenakan jas rapi yang memberi kesan sukses, berbicara dengan istilah keuangan yang rumit seolah benar-benar memahami dunia investasi, membawa proposal tebal yang sekilas terlihat ilmiah, atau mengajak bertemu di kantor mewah yang sebenarnya hanya disewa harian. Semua itu dilakukan untuk menciptakan satu hal saja, yaitu kepercayaan instan yang membuat calon korban merasa bahwa orang di hadapannya pasti tahu apa yang dilakukan. Karena itu penting untuk memegang satu kalimat sederhana yang dapat menjadi tameng psikologis ketika menghadapi tawaran apapun, yaitu tanya bukti bukan gelar. Gelar bisa dibuat, pakaian bisa disewa, kantor bisa dipoles agar terlihat meyakinkan, namun bukti yang sah tidak bisa dimanipulasi tanpa tertangkap.
Penampilan seseorang tidak pernah bisa dijadikan dasar keputusan keuangan sebesar dana pensiun yang telah dibangun selama puluhan tahun. Jika ada seseorang yang menawarkan investasi dengan janji manis, jangan langsung terpukau oleh cara berbicara yang terlihat pintar. Ajukan 3 pertanyaan penting yang dapat membuka topeng penipu dengan cepat, yaitu 1. Mana izin resmi dari otoritas keuangan? 2. Mana laporan keuangan asli yang sudah diaudit pihak independen? Dan 3. Mana bukti portofolio yang benar-benar bisa diverifikasi tanpa alasan berbelit? 3 pertanyaan ini seringkali cukup untuk membuat penipu mundur karena mereka tidak memiliki dokumen asli yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu mulai berputar-putar, ditunda, atau dijelaskan dengan kalimat panjang yang tidak jelas arah tujuannya, itu adalah tanda bahaya. Wibawa bisa dipalsukan dengan pakaian, bahasa dan dekorasi kantor, tetapi bukti tidak bisa dipalsukan tanpa jejak. Itulah sebabnya memahami jebakan otoritas menjadi langkah pertama yang sangat penting untuk melindungi diri dari manipulasi yang dirancang untuk mengecoh kepercayaan Anda. Jebakan kedua bekerja jauh lebih halus dibanding yang pertama, karena menyentuh sisi manusiawi yang sangat kuat pada diri lansia, yaitu keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Banyak orang di usia lanjut memiliki niat mulia untuk meninggalkan warisan, membantu anak atau cucu, atau sekadar menambah sedikit kenyamanan di masa tua. Niat baik ini adalah sesuatu yang sangat terhormat, tetapi justru inilah titik yang sering dimanfaatkan para penipu. Mereka tahu bahwa lansia memiliki rasa tanggung jawab besar, sehingga ketika mereka menawarkan sebuah peluang yang terdengar menguntungkan dan tampak mudah, hati Anda terdorong untuk mendengarkan. Disinilah manipulasi dimulai. Para penipu menciptakan ilusi urgensi yang sangat meyakinkan. Mereka mengucapkan kalimat seperti peluang ini hanya tersedia beberapa hari, atau investor besar hampir membeli semua slot, atau kalau tidak masuk sekarang Anda akan rugi besar. Ini bukan sekadar teknik penjualan, tetapi strategi psikologis yang membuat Anda merasa sedang kehilangan sesuatu yang penting jika tidak segera bertindak. Rasa takut ketinggalan inilah yang disebut FOMO, yaitu Fear of Missing Out, dan perasaan ini sangat mudah muncul ketika seseorang ingin memperbaiki kondisi keuangan atau meninggalkan sesuatu yang membanggakan bagi keluarga. Penipu kemudian menggabungkan FOMO dengan godaan kecil yang terdengar masuk akal, misalnya menjanjikan keuntungan yang tidak terlalu besar, tetapi terlihat stabil atau aman. Mereka tahu bahwa jika iming-imingnya terlalu besar, Anda akan curiga, sehingga mereka sengaja menawarkan angka yang tampak sederhana seperti 10% per bulan atau 20% dalam beberapa minggu. Mereka memainkan psikologi dengan sangat halus, membuat Anda merasa tidak serakah dan hanya ingin hasil yang wajar, padahal angka-angka tersebut tidak realistis dalam dunia investasi legal. Ini membuat banyak lansia merasa seolah mereka sedang mengambil keputusan bijak, padahal sebenarnya sedang ditarik masuk perlahan. Yang harus diingat adalah bahwa investasi yang benar tidak pernah meminta seseorang terburu-buru mengambil keputusan. Dalam dunia keuangan yang sah, setiap keputusan diberikan waktu untuk dipertimbangkan, ada kesempatan membaca dokumen, ada ruang untuk bertanya, dan tidak ada batas waktu yang membuat seseorang harus mentransfer uang pada hari yang sama. Jika seseorang meminta Anda memutuskan dalam hitungan jam atau meyakinkan bahwa Anda akan rugi kalau tidak cepat, itu adalah tanda bahaya yang sangat besar. Keputusan yang baik lahir dari ketenangan, bukan tekanan. Karena itu penting sekali memegang prinsip sederhana bahwa semua yang terburu-buru adalah tanda bahaya. Ketika Anda mendengar kata cepat, segera, hanya hari ini, atau tinggal sedikit slot, tarik napas dalam-dalam dan tunda keputusan minimal 1 hari. Bicarakan dengan keluarga atau orang yang Anda percaya. Ingatlah bahwa keinginan untuk berbuat baik tidak boleh dimanfaatkan oleh siapapun. Niat mulia Anda adalah kekuatan besar, tetapi ketika dipadukan dengan tekanan waktu, maka itu bisa berubah menjadi pintu masuk penipuan. Dengan memahami cara kerja jebakan ini, Anda bisa tetap memelihara niat baik tanpa harus menjadi korban dari manipulasi yang sengaja dirancang untuk menipu. Ini jebakan yang paling sering muncul tanpa terasa, karena dimainkan dengan cara yang tampak wajar. Saat melihat banyak orang ikut suatu program, banyak yang merasa hal itu pasti aman dan menguntungkan.
Padahal tidak sedikit keramaian itu sengaja dibuat, dibayar, atau direkayasa hanya untuk menciptakan ilusi kepercayaan. Ada yang menggunakan testimoni palsu, daftar nama peserta yang tidak pernah ada, bahkan foto kerumunan yang sebenarnya berasal dari acara lain. Semua itu dilakukan untuk menciptakan tekanan halus, membuat orang merasa takut ketinggalan, dan akhirnya ikut tanpa sempat berpikir jernih. Jebakan ini memanfaatkan kecenderungan alami manusia yang sudah tertanam sejak kecil, yaitu mengikuti apa yang tampak disukai banyak orang. Di usia lanjut, dorongan itu bisa muncul kembali dalam bentuk keinginan untuk tidak merepotkan keluarga, untuk terlihat mandiri, atau ingin tetap dianggap mampu mengikuti perkembangan. Celah emosional seperti ini sangat mudah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Mereka akan memamerkan angka dan klaim yang besar, seolah puluhan atau ratusan orang sudah merasakan manfaat, padahal semuanya hanya bayangan yang disusun untuk memancing kepercayaan. Di titik ini, banyak lansia akhirnya tergelincir bukan karena kurang hati-hati, tetapi karena ingin melakukan sesuatu yang baik, ingin memilih yang tepat, ingin menjaga masa tua tetap terarah, ingin memastikan uang digunakan dengan benar. Niat baik seperti ini sering diputar balik oleh penipu agar terlihat seakan sejalan dengan apa yang mereka tawarkan. Perlahan, seseorang bisa merasa yakin hanya karena melihat ramai-ramai, tanpa menyadari bahwa keputusan tersebut sebenarnya berdiri di atas konstruksi kebohongan yang rapuh. Jebakan social proof palsu juga berbahaya karena membuat seseorang merasa bersalah bila memilih untuk tidak mengikuti keramaian itu. Ada tekanan sosial yang muncul, seolah menolak berarti menutup diri, tidak modern, atau terlalu curiga. Padahal menjaga diri bukanlah tanda kelemahan, melainkan kebijaksanaan. Di usia matang, kebijaksanaan justru menjadi pelindung paling kuat. Keputusan terbaik datang bukan dari seberapa banyak orang ikut, tetapi dari seberapa dalam kita memahami apa yang sebenarnya terjadi. Dengan mengenali jebakan ini, seseorang bisa kembali memegang kendali penuh atas hidupnya. Bila sesuatu terlihat terlalu ramai, terlalu cepat, atau terlalu banyak klaim yang tidak masuk akal, langkah paling bijak adalah berhenti sejenak, memberi ruang bagi nalar untuk bekerja, memberi waktu bagi hati untuk memastikan bahwa keputusan diambil bukan karena dorongan kerumunan, tetapi karena keyakinan yang lahir dari kejernihan. Di usia yang matang, kejernihan adalah kekuatan yang tidak bisa dibohongi siapapun. Tiga jebakan psikologis ini muncul karena para penipu memahami betul bagaimana perasaan dan harapan seorang lansia bekerja. Authority bias membuat seseorang mudah percaya pada gelar, seragam, atau sikap meyakinkan, padahal yang seharusnya dilihat adalah bukti nyata, legalitas, dan kejelasan. FOMO dan keinginan meninggalkan warisan membuat seseorang cenderung terburu-buru demi kebaikan keluarga, padahal niat baik itulah yang sering dipelintir menjadi kelemahan. Social proof palsu menjerat banyak orang hanya karena melihat keramaian, padahal keramaian itu bisa saja hanya panggung yang sengaja dibangun untuk memancing kepercayaan. Memahami ketiga jebakan ini berarti memahami cara pikir para pelaku. Mereka tidak fokus pada logika, melainkan pada emosi dan dorongan bawah sadar. Mereka tahu bahwa seseorang yang merasa ingin dihargai, ingin dianggap mampu, atau ingin meninggalkan hal baik untuk keluarganya akan lebih mudah menerima ajakan yang tampak wajar. Itulah sebabnya tiga prinsip utama tadi perlu disimpan seperti kompas agar setiap keputusan tetap berada di jalur aman. Memegang prinsip tanya bukti, menolak desakan, dan tidak terpancing keramaian akan menjadi benteng yang sulit ditembus. Setiap kali menghadapi tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ketiga prinsip ini dapat digunakan sebagai alat untuk menguji apakah sesuatu itu aman atau justru berbahaya. Prinsip sederhana ini akan membantu melihat hal yang tidak terlihat, menghentikan langkah sebelum terlambat, dan menjaga hasil kerja keras selama puluhan tahun tetap utuh. Dengan menerapkan ketiga prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari, seseorang telah menempatkan dirinya di setengah perjalanan menuju perlindungan penuh. Sisanya tinggal menjaga kewaspadaan, memberi ruang pada logika untuk berbicara, dan terus mengingat bahwa masa tua adalah waktu untuk menikmati ketenangan, bukan untuk dikejar penyesalan. Tiga prinsip ini akan membantu memastikan bahwa ketenangan itu tetap terjaga.
Memahami 3 jebakan psikologis ini adalah langkah besar untuk menjaga keamanan hidup di usia matang, dan sekarang saatnya melangkah lebih jauh, karena di video berikutnya akan dibahas ciri-ciri paling jelas dari skema penipuan modern yang sering menyamar sebagai investasi resmi sehingga Anda dapat mengenalinya dalam hitungan detik. Dengan menonton kelanjutannya, perlindungan Anda tidak hanya berhenti pada pemahaman psikologi penipu, tetapi juga diperkuat oleh kemampuan mengenali pola, menilai risiko, dan mengambil keputusan yang benar sejak awal, sehingga tabungan dan ketenangan hidup Anda tetap aman, terjaga, dan berada di bawah kendali penuh Anda sendiri. Hari ini adalah saat yang menentukan, saat di mana Anda benar-benar perlu membuka mata dan melindungi uang pensiun yang sudah Anda kumpulkan sepanjang hidup, karena setelah di video pertama kita membongkar bagaimana penipu bermain dengan perasaan dan pikiran, sekarang kita masuk ke bukti-bukti fisik yang tidak bisa mereka sembunyikan, meskipun mereka memakai janji manis, menunjukkan foto mewah, atau membawa testimoni palsu. Sebab investasi bodong selalu memiliki 5 ciri yang sama dan mudah dikenali, dan jika satu saja dari ciri itu muncul di penawaran yang sedang Anda pertimbangkan, inilah waktunya berhenti. Jangan setor uang, jangan memberikan data pribadi, cukup dengarkan dahulu, karena sebentar lagi Anda akan memahami 5 tanda jelas yang wajib dicek segera agar uang pensiun Anda tidak hilang tanpa jejak. Serial edukasi perisai aset lansia ini dibuat agar setiap orang yang sudah memasuki usia senja, termasuk anak dan cucu yang ingin melindungi orang tuanya, memiliki pengetahuan yang kuat untuk menghindari jebakan investasi bodong yang semakin canggih. Video ini adalah video kedua, dan inilah tahap penyaringan pertama yang wajib Anda gunakan sebelum menyerahkan Rp1 pun kepada siapapun. Jika Anda belum menonton video pertama tentang psikologi umum yang sering dipakai penipu untuk mengelabui lansia, luangkan waktu nanti untuk memutarnya, karena memahami cara mereka mengendalikan pikiran Anda sama pentingnya dengan memahami kelemahan fisik dari skema keuangan mereka. Hari ini, kita akan masuk ke 5 ciri fisik yang harus Anda cek di setiap penawaran investasi, tanpa kecuali. 5 ciri ini bekerja seperti alarm yang memberitahu apakah sebuah penawaran aman atau justru jebakan yang bisa menghabiskan simpanan hari tua Anda. Jadi pastikan Anda mengikuti penjelasan ini sampai akhir, karena 1 ciri saja sudah cukup untuk membatalkan penawaran yang terlihat mempesona di luar tetapi kosong di dalam. Dengan memahami 5 ciri ini, Anda akan memiliki perisai paling kuat yang bisa melindungi uang pensiun Anda dari siapapun yang berniat jahat. Ciri pertama ini adalah sinyal paling jelas bahwa sebuah penawaran tidak beres, karena setiap penipu nyaris selalu membuka permainan mereka dengan janji keuntungan yang terdengar indah dan mustahil sekaligus. Mereka akan mengatakan bahwa investasinya aman, pasti untung sekian persen setiap bulan, dan Anda tidak perlu melakukan apapun selain menunggu uang berkembang. Padahal janji semacam itu hanyalah umpan bagi mereka yang berharap dana pensiun bisa tumbuh lebih cepat tanpa risiko. Kenyataannya, tidak ada satupun investasi legal yang dapat menjamin keuntungan tetap dan tinggi, bahkan lembaga keuangan resmi seperti bank saja tidak pernah berani menjanjikan hal seperti itu. Semua instrumen investasi, mulai dari reksadana yang bisa naik turun, saham yang fluktuatif, hingga properti yang bisa merosot nilainya, selalu memiliki risiko yang sepadan dengan tingkat keuntungan yang ditawarkan. Prinsip dasarnya sangat sederhana, namun sering dilupakan. Semakin tinggi potensi imbal hasil, semakin tinggi pula risiko kerugiannya. Jika ada pihak yang menawarkan imbal hasil fantastis tetapi mengklaim tidak ada risiko sama sekali, maka itu adalah tanda jelas bahwa Anda sedang dibawa masuk ke dalam sebuah jebakan. Janji keuntungan seperti 5% per minggu, 15% per bulan, atau 20% dalam waktu 2 bulan bukanlah tawaran investasi, tetapi tanda bahwa Anda sedang ditargetkan oleh skema Ponzi yang hanya menguntungkan orang di puncak piramida dan merugikan semua orang di bawahnya. Penipuan seperti ini bekerja dengan cara memakai uang investor baru untuk membayar investor lama sehingga terlihat seolah sistemnya berjalan dan menguntungkan.
Namun ketika arus masuk uang berhenti, sistem akan runtuh dan seluruh investor yang berada di lapisan bawah kehilangan dana mereka dalam sekejap. Tidak peduli seberapa meyakinkan orang yang menawarkan atau seberapa manis kata-katanya, jika imbal hasilnya terlalu tinggi dan dijamin pasti, Anda harus segera menjauh. Dana pensiun adalah hasil kerja keras selama puluhan tahun dan tidak boleh diserahkan pada orang yang menjual mimpi palsu demi memperkaya diri mereka sendiri. Anda layak dilindungi dari janji yang terlihat menggiurkan, namun membawa petaka. Ingat selalu bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan yang aman, dan tawaran yang tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan biasanya memang tidak benar. Dengan memahami ciri ini, Anda telah memiliki perisai pertama yang sangat kuat untuk menjaga tabungan hari tua Anda tetap aman dari mereka yang memanfaatkan harapan dan kebaikan hati Anda. Jangan biarkan siapapun merusak rasa tenang yang telah Anda bangun sepanjang hidup hanya karena janji palsu tentang keuntungan cepat. Ciri kedua ini muncul setiap kali seseorang menawarkan investasi, tetapi tidak mampu menjelaskan dari mana keuntungan sebenarnya berasal. Ketika ditanya bagaimana perusahaan menghasilkan uang, jawaban mereka biasanya berputar-putar, dibuat-buat, dan penuh istilah asing yang sengaja dipakai untuk membuat Anda merasa tidak mengerti. Mereka mungkin mengatakan bahwa ada sistem trading khusus, robot super, algoritma ajaib, atau formula internal yang tidak boleh dibocorkan. Semua ini hanyalah cara halus untuk menutupi kenyataan bahwa tidak ada kegiatan bisnis nyata yang menghasilkan keuntungan. Padahal dalam dunia investasi yang legal dan transparan, tidak ada satupun perusahaan yang dilarang menjelaskan sumber keuntungan mereka kepada calon investor. Semakin sulit dijelaskan, semakin besar kemungkinan itu adalah penipuan. Setiap lembaga resmi dan setiap ahli investasi yang kredibel akan selalu mengatakan hal yang sama. Jika sumber keuntungan tidak jelas, maka itu bukan investasi, melainkan perjudian atau bahkan skema kriminal. Investasi yang benar selalu memiliki dasar aktivitas ekonomi yang bisa dipahami dengan logika sederhana. Misalnya, keuntungan datang dari jual beli barang yang nyata, dari kepemilikan saham perusahaan yang benar-benar beroperasi, dari pendapatan sewa properti, dari pembiayaan usaha yang jelas, atau dari obligasi yang dikeluarkan oleh institusi berizin. Semua contoh itu bisa dijelaskan tanpa trik, tanpa istilah mengada untuk menakut-nakuti, dan tanpa alasan bahwa informasinya terlalu rahasia untuk dibuka kepada investor. Ketika penjelasan sebuah perusahaan berubah menjadi cerita panjang yang membingungkan, banyak istilah teknis yang tidak pernah Anda dengar sebelumnya, atau alasan klise seperti teknologi masa depan yang hanya dipahami kalangan tertentu, maka disitulah tanda bahaya paling besar bermula. Penipu memang sengaja membuat sesuatu terdengar rumit agar Anda merasa minder dan akhirnya percaya saja tanpa bertanya lebih jauh. Mereka tahu banyak orang merasa tidak enak hati jika dianggap tidak mengikuti perkembangan teknologi, dan celah itu dimanfaatkan untuk menjaring korban baru. Padahal semakin rumit alasan mereka, semakin besar kemungkinan bahwa tidak ada bisnis nyata yang sedang berjalan. Pesan terpenting dari ciri kedua ini adalah, jika mereka tidak bisa menjelaskan dari mana keuntungan berasal, besar kemungkinan keuntungan itu berasal dari uang korban berikutnya. Dan pola seperti itu tidak pernah bertahan lama. Begitu aliran dana baru berhenti, seluruh skema roboh dan orang yang baru masuk kehilangan semuanya. Karena itu, jangan biarkan diri Anda dibungkam dengan istilah teknis, rahasia perusahaan, atau klaim bahwa Anda tidak perlu paham cara kerjanya. Anda berhak memahami bagaimana uang Anda diputar, dan jika mereka tidak mampu menjelaskannya secara sederhana, itulah alasan paling kuat untuk menjauh sebelum terlambat. Ciri ketiga ini biasanya baru terasa setelah seseorang terlanjur menaruh uangnya. Di awal, semuanya terasa sangat mudah. Setor dana cepat, aplikasi responsif, admin ramah, dan laporan keuntungan terlihat lancar setiap hari. Namun begitu Anda mencoba menarik dana, barulah wajah asli skema itu muncul. Tiba-tiba mereka mengatakan server sedang maintenance, atau proses penarikan membutuhkan waktu 7 hari kerja, atau Anda harus upgrade keanggotaan agar dana bisa cair. Bahkan ada yang meminta biaya administrasi hingga 30% hanya agar uang Anda bisa ditarik.
Ada pula yang beralasan akun sedang diverifikasi ulang, padahal sebelumnya tidak pernah ada masalah sama sekali. Setiap alasan dibuat untuk satu tujuan, agar Anda tidak segera mendapatkan uang yang seharusnya menjadi hak Anda. Polanya sangat jelas, mereka ingin mengulur waktu. Semakin lama Anda tidak menarik dana, semakin besar kesempatan mereka mencari korban baru untuk membayar janji keuntungan kepada investor lama. Dan ironisnya, banyak korban lansia justru semakin takut ketika proses menjadi rumit, sehingga mereka memilih menunggu saja atau bahkan menambah deposit karena ditakut-takuti bahwa dana akan hangus jika tidak mengikuti instruksi tertentu. Padahal inilah momen paling kritis ketika penipuan sedang berusaha menyembunyikan bahwa mereka tidak punya cukup uang untuk membayar Anda. Investasi legal tidak pernah mempersulit penarikan dana tanpa alasan yang masuk akal. Lembaga resmi akan memberikan prosedur yang jelas, waktu pencairan yang wajar, dan tidak mengenakan biaya aneh yang tiba-tiba muncul di akhir. Bahkan jika ada penundaan, selalu ada penjelasan tertulis, sistematis, dan dapat dibuktikan. Anda tidak akan diminta untuk membayar biaya tambahan hanya agar uang Anda kembali ke tangan Anda sendiri. Justru kemudahan penarikan dana adalah salah satu indikator paling penting bahwa sebuah investasi berada di bawah pengawasan regulator. Karena itu, jadikan ciri ketiga ini sebagai alarm besar. Jika menarik uang saja sudah sulit, berbelit, dipenuhi alasan yang berubah setiap hari, maka Anda tidak sedang berhadapan dengan investasi. Anda sedang masuk ke dalam jebakan yang dirancang untuk menguras tabungan Anda secara perlahan. Dan semakin cepat Anda menyadarinya, semakin besar peluang Anda untuk menyelamatkan dana pensiun yang mungkin menjadi satu-satunya pegangan di masa tua. Ciri keempat ini adalah penanda yang paling mudah dikenali, namun justru paling sering diabaikan. Banyak lansia terjebak bukan karena tamak, tetapi karena percaya pada ajakan orang yang dianggap dekat. Ketika sebuah investasi lebih banyak membicarakan berapa orang yang harus direkrut dibandingkan bagaimana bisnisnya berjalan, itu sudah cukup menjadi alarm keras. Tidak ada usaha nyata, tidak ada produk yang benar-benar bergerak, tidak ada aktivitas ekonomi yang menghasilkan keuntungan. Yang ada hanyalah upaya memaksa Anda mengajak orang lain demi memperbesar aliran dana masuk. Perhatikan bagaimana mereka berbicara. Mereka akan memuji Anda, memberi harapan palsu, dan membuat seolah rekrutmen adalah peluang emas. Mereka akan berkata bahwa mencari 2 orang saja bisa menghasilkan keuntungan besar, atau mengajak 5 orang bisa membuat modal kembali lebih cepat. Semua dibuat seolah mudah, padahal sebenarnya mereka sedang menutupi fakta bahwa keuntungan mereka tidak berasal dari bisnis yang sehat, melainkan dari uang orang baru yang masuk. Inilah inti dari skema berantai. Keuntungan hanya terjadi jika ada korban berikutnya yang bersedia menyetor dana. Dan ketika aliran itu berhenti, seluruh struktur akan runtuh. Pada saat itulah posisi paling bawah menjadi pihak yang paling menderita. Dan sayangnya para lansia sering ditempatkan di bagian ini karena mereka mudah percaya pada bujukan orang yang dianggap peduli. Bahkan orang yang mengajak Anda pun sebenarnya tidak benar-benar untung dari bisnis, melainkan dari dana yang Anda setorkan. Tidak perlu menunggu sampai kerugian besar terjadi. Jika Anda mendengar ajakan yang isinya hanya tentang memperluas jaringan dan mengejar bonus dari jumlah anggota, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini benar-benar investasi atau hanya perputaran uang tanpa dasar? Karena dalam skema seperti ini, tidak ada keuntungan yang lahir dari usaha, produksi, atau perdagangan. Yang ada hanyalah aliran dana dari satu korban ke korban berikutnya, sampai akhirnya semuanya berhenti dan meninggalkan luka yang panjang. Ciri kelima ini seringkali menjadi momen paling menyakitkan, karena banyak lansia akhirnya sadar bahwa orang yang mengajak mereka bukan benar-benar peduli, tetapi sedang mengejar komisi pribadi. Ketika seseorang terlihat terlalu bersemangat mendorong Anda masuk ke sebuah investasi, padahal Anda sendiri ragu atau bahkan tidak memahaminya, itu adalah sinyal penting untuk berhenti sejenak. Ajukan pertanyaan sederhana namun sangat kuat, yaitu, kamu dapat apa kalau saya ikut? Jika jawabannya berputar-putar atau tidak jelas, besar kemungkinan ada komisi besar yang sengaja disembunyikan dari Anda.
Dalam investasi yang legal, agen memang mendapatkan komisi, tetapi jumlahnya kecil, jelas, dan dijelaskan sejak awal. Fokus mereka bukan menggait anggota baru, tetapi memastikan Anda memahami risiko, mekanisme, dan kinerja produknya. Keuntungan Anda datang dari hasil pengelolaan dana yang nyata, bukan dari uang orang yang baru bergabung. Namun dalam investasi bodong, pola yang ditawarkan sangat berbeda. Penjual akan memancing dengan janji manis, menjanjikan keuntungan besar, dan tidak ragu bersikap agresif karena komisi mereka bergantung pada jumlah orang yang berhasil mereka tarik. Perhatikan bagaimana mereka berbicara. Mereka tidak menjelaskan bisnisnya, tidak memaparkan data, tidak menunjukkan legalitas, tetapi terus mendorong Anda bergabung secepat mungkin. Semangat mereka bukan semangat membantu, melainkan semangat mendapatkan komisi. Dan yang lebih menyedihkan, korbannya seringkali bukan orang asing, tetapi orang yang sudah Anda kenal puluhan tahun, yang memanfaatkan kepercayaan Anda demi keuntungan pribadi. Karena itu, tanamkan prinsip ini dalam hati. Jika seseorang lebih sibuk merekrut anggota baru daripada menerangkan bagaimana bisnis itu menghasilkan keuntungan, maka itu bukan investasi. Itu adalah perburuan korban. Anda berhak menolak, Anda berhak bertanya, dan Anda berhak menjaga uang yang telah Anda kumpulkan dengan susah payah selama hidup Anda. Jangan biarkan kepercayaan Anda dimanfaatkan untuk kepentingan mereka yang hanya mengejar komisi sesaat. 5 ciri ini adalah tameng terkuat yang dapat melindungi Anda dari jebakan investasi palsu. Ingat kembali dengan tenang tetapi tegas. Imbal hasil yang terlalu tinggi tanpa risiko adalah ilusi. Sumber keuntungan yang tidak jelas adalah penipuan yang disamarkan. Penarikan dana yang dipersulit menunjukkan bahwa uang Anda sudah dipakai pihak lain. Fokus pada rekrutmen adalah tanda jelas skema piramida. Dan agen yang mendapat keuntungan besar dari uang awal Anda berarti Anda sedang dijadikan target, bukan mitra. Setiap ciri ini berdiri sebagai alarm keras yang harus membuat Anda berhenti, berpikir, dan menolak tawaran yang mencurigakan. Pegang prinsip sederhana ini sebagai pedoman hidup. Jika satu ciri muncul, bersiaplah dan tingkatkan kewaspadaan. Jika 2 ciri muncul, jangan masuk apapun alasannya. Jika 3 ciri muncul, lari secepatnya karena itu bukan peluang, tetapi ancaman nyata bagi tabungan Anda. Anda sudah bekerja keras sepanjang hidup, dan Anda layak dilindungi dari jebakan yang merampas ketenangan hari tua. Dengan memahami 5 ciri ini, Anda telah memberi diri sendiri perlindungan yang sangat penting. Anda kini sudah memegang 5 ciri terpenting yang mampu menyelamatkan tabungan seumur hidup Anda dari jerat penipuan, dan pengetahuan ini akan menjadi perisai kuat setiap kali seseorang menawarkan peluang yang terdengar terlalu indah untuk dipercaya. Langkah berikutnya adalah memperkuat pertahanan Anda dengan memahami bagaimana para penipu membangun rasa percaya melalui dokumen palsu, legalitas palsu, dan tampilan profesional yang sering mengecoh banyak orang. Semua itu akan dibahas secara jelas dan tuntas di video berikutnya pada serial Perisai Aset Lansia, sehingga Anda semakin siap menghadapi siapapun yang berniat memanfaatkan kelembutan hati dan kepercayaan Anda. Teruskan perjalanan edukasi ini, karena setiap menit yang Anda dengarkan adalah investasi terbaik untuk masa tua yang aman dan terjaga. Penipu sering memalsukan izin. Jangan tertipu oleh kertas palsu. Banyak korban, terutama lansia, percaya hanya karena diberi brosur berlogo OJK, sertifikat berbingkai, atau stempel resmi yang kelihatannya meyakinkan. Padahal, semua itu bisa dicetak dengan printer murah. Dalam video ini, kita akan membahas cara tercepat dan termudah untuk mengecek legalitas investasi langsung dari sumber resmi negara. Anda akan belajar cara memastikan sebuah perusahaan benar diawasi oleh OJK, Bapepti, atau regulator lain, sehingga uang pensiun yang sudah Anda kumpulkan dengan susah payah tidak berakhir di tangan penipu. Ini adalah video ketiga dari serial edukasi Perisai Aset Lansia, sebuah rangkaian pembelajaran selama 5 bagian yang dirancang
agar para lansia dan keluarga bisa memahami cara melindungi dana pensiun dari berbagai bentuk penipuan modern. Setelah pada video pertama kita membahas psikologi dan cara penipu memanipulasi pikiran, dan pada video kedua kita membahas 5 ciri fisik investasi bodong, sekarang kita memasuki fondasi paling penting, legalitas. Karena tidak ada perlindungan tanpa izin resmi, dan tidak ada keamanan tanpa pengawasan negara. OJK memegang peran sebagai penjaga utama sektor jasa keuangan di Indonesia, sebuah benteng yang memastikan setiap lembaga keuangan berjalan sesuai aturan negara. Setiap produk yang melibatkan uang masyarakat, mulai dari bank, asuransi, reksadana, saham, pinjaman online resmi, hingga dana pensiun, wajib berada di bawah pengawasan OJK. Tidak ada ruang untuk alasan sedang proses izin, atau katanya sudah diawasi. Legalitas tidak bisa ditawar. Jika sebuah nama tidak muncul dalam daftar OJK, berarti lembaga tersebut tidak berada di bawah pengawasan negara dan risiko penipuan meningkat berkali-kali lipat. Proses pengecekan legalitas melalui OJK sebenarnya sangat sederhana, bahkan bagi yang baru pertama kali melakukannya. Yang dibutuhkan hanya mengetik nama perusahaan sebagaimana adanya di daftar yang tersedia. Jika nama itu tidak muncul, maka tidak ada pengawasan. Dan jika ragu, selalu ada opsi untuk menghubungi kontak resmi yang disediakan OJK. Semua langkah ini tidak membutuhkan waktu lama, tetapi dapat menyelamatkan uang pensiun yang telah dikumpulkan selama puluhan tahun. Prinsipnya mudah, jangan pernah menjadikan brosur, kartu nama, atau sertifikat yang diberikan penjual sebagai sumber kebenaran. Satu-satunya rujukan yang harus dipercaya adalah daftar regulator. Peran OJK jauh lebih besar daripada sekadar memberikan izin. Mereka menetapkan standar ketat yang wajib dipenuhi oleh perusahaan yang ingin mengelola uang masyarakat. Setiap perusahaan yang diawasi harus melapor secara berkala, menjalani pemeriksaan, mengikuti audit, dan memenuhi berbagai persyaratan agar operasional mereka tetap transparan dan aman. Pengawasan ini bukan hanya soal administrasi, tetapi juga mengenai perilaku lembaga tersebut dalam menjalankan usaha. Dengan kata lain, OJK memastikan bahwa setiap langkah perusahaan mengikuti aturan yang melindungi masyarakat. Ketika sebuah produk atau penawaran tidak muncul dalam daftar OJK, itu bukan sekadar tanda bahaya kecil, tetapi alarm keras yang harus membuat siapapun berhenti dan berpikir ulang. Tidak terpenuhinya legalitas berarti tidak adanya pengawasan, dan tidak adanya pengawasan berarti tidak ada perlindungan. Penipu sangat paham bahwa banyak orang masih mudah percaya pada kata-kata manis dan tampilan meyakinkan, sehingga mereka sering memalsukan dokumen agar terlihat legal. Karena itu, pengecekan langsung ke regulator menjadi langkah utama yang wajib dilakukan sebelum menyetorkan Rp1 pun. Memahami peran OJK memberikan kekuatan bagi siapapun, terutama para lansia, untuk mengendalikan keputusan finansial tanpa rasa takut. Dengan mengetahui bahwa ada lembaga negara yang mengawasi, menetapkan aturan, dan memastikan keamanan, proses memilih produk keuangan menjadi lebih tenang dan terarah. Perlindungan yang sebenarnya tidak datang dari janji manis penjual, tetapi dari keberanian untuk mengecek langsung ke sumber resmi. Disitulah letak kekuatan Anda sebagai pemilik dana, kemampuan untuk memastikan bahwa uang yang disimpan dengan kerja keras berada dalam tangan yang benar. Bapepti memegang peran sangat penting sebagai pengawas utama dalam perdagangan berjangka komoditi, sehingga setiap penawaran yang berkaitan dengan emas digital, aset komoditas, forex, atau kripto harus berada dalam jangkauan pengawasan mereka. Banyak lansia yang terjebak karena mengira bahwa selama sebuah produk menggunakan istilah teknologi modern, robot otomatis, atau aplikasi pintar, maka pasti aman. Padahal faktanya, penipuan yang menyamar sebagai investasi berbasis teknologi justru semakin banyak dan seringkali tidak memiliki izin apapun dari Bapepti. Inilah sebabnya memahami fungsi lembaga ini menjadi langkah pelindung yang sangat penting agar uang tidak hilang begitu saja. Cara memastikan legalitasnya sebenarnya mudah dan tidak membutuhkan kemampuan teknis. Cukup cari nama perusahaan yang menawarkan produk berjangka dalam daftar resmi Bapepti.
Jika nama itu tidak muncul, maka itu sudah menjadi sinyal bahaya yang tidak boleh diabaikan. Banyak penjual memamerkan aplikasi yang terlihat profesional, grafik yang seolah bergerak dinamis, dan istilah rumit yang membuat calon korban merasa berada di dunia investasi sungguhan. Padahal semua itu bisa dibuat dengan mudah untuk memikat perhatian. Satu-satunya hal yang perlu dipercaya adalah izin resmi, bukan tampilan aplikasi. Lebih menakutkan lagi, dalam banyak kasus penipuan semacam ini, uang yang ditanamkan korban tidak pernah benar-benar diperdagangkan. Tidak ada transaksi nyata, tidak ada komoditas yang berubah tangan, dan tidak ada robot yang bekerja. Yang terjadi hanyalah uang korban diputar untuk membayar korban lain agar terlihat seolah-olah sistem menghasilkan keuntungan. Ketika aliran uang berhenti, skema pun runtuh dan para korban tidak bisa berbuat apa-apa. Inilah alasan Bapepti menjadi tembok pelindung yang sangat penting dalam dunia perdagangan berjangka. Bapepti juga secara rutin merilis daftar perusahaan yang diblokir karena menjalankan kegiatan tanpa izin. Daftar ini bukan sekadar peringatan, tetapi bukti bahwa penipuan sering berganti nama untuk menghindari hukum. Hari ini mereka menggunakan satu nama, beberapa minggu kemudian muncul dengan nama baru yang hampir mirip untuk menipu orang yang berbeda. Karena itulah sangat penting untuk selalu mengikuti pengumuman terbaru dari Bapepti agar tidak tertinggal informasi penting. Pemahaman yang benar tentang peran Bapepti akan membantu siapapun terutama para lansia untuk menempatkan uang hanya pada produk yang diawasi negara. Pengawasan bukan sekadar formalitas, tetapi perlindungan langsung dari ancaman yang tidak terlihat. Ketika sebuah perusahaan tidak memiliki izin Bapepti, itu berarti tidak ada standar, tidak ada pengawasan, dan tidak ada jaminan apapun. Dengan mengetahui hal ini, keputusan finansial menjadi jauh lebih aman dan risiko kehilangan uang dapat dihindari sejak awal. Banyak penipu memanfaatkan ketidaktahuan tentang perbedaan izin dengan menunjukkan dokumen yang terlihat resmi, padahal izin usaha tidak sama dengan izin mengelola dana investasi. Sebuah perusahaan bisa saja memiliki izin untuk menjual barang elektronik atau alat rumah tangga, tetapi itu tidak memberi mereka hak untuk menerima, mengelola, atau memutar dana masyarakat. Penipu sengaja mencampur-adukan istilah agar korban merasa aman, terutama para lansia yang cenderung percaya pada dokumen fisik yang tampak meyakinkan, padahal isinya tidak relevan dengan produk yang mereka tawarkan. Pemahaman inilah yang perlu diperkuat agar tidak mudah terjerat tipu daya. Izin harus selalu sesuai dengan produk yang ditawarkan, dan kesesuaian ini tidak bisa ditawar. Jika mereka menawarkan produk investasi, maka harus ada izin investasi. Jika mereka mengelola dana, maka harus ada izin sebagai pengelola dana. Jika mereka menawarkan trading berjangka, maka harus ada izin dari Bapepti. Memiliki izin usaha umum tidak memberi mereka kewenangan untuk mengelola uang siapapun, sehingga setiap kali penjual memberikan dokumen izin yang tidak spesifik, itu adalah tanda bahaya yang harus diperhatikan dengan sangat serius. Pengetahuan sederhana ini dapat menyelamatkan banyak orang dari kehilangan tabungan hidup. Prinsip yang mudah diingat adalah bahwa semakin besar janji keuntungan, semakin ketat seharusnya izin yang mereka miliki, karena keuntungan tinggi pasti datang dengan risiko tinggi. Jika sebuah perusahaan mengklaim mampu memberikan keuntungan besar dalam waktu singkat, namun tidak dapat menunjukkan izin lengkap dan sesuai dari regulator resmi, maka tawaran tersebut sudah jelas tidak aman. Penipu biasanya hanya mengandalkan kata-kata manis, grafik palsu, dan klaim tanpa bukti untuk meyakinkan korban agar menyerahkan uang mereka. Disinilah kewaspadaan menjadi pelindung terbaik. Penjelasan yang berputar-putar, alasan bahwa izin sedang diproses, atau janji bahwa legalitas akan segera keluar adalah trik yang sangat umum digunakan untuk menutupi ketidakjelasan. Proses bukan izin, dan tidak ada perusahaan yang diperbolehkan menghimpun dana masyarakat tanpa izin penuh. Setiap kali penjelasan mereka terdengar kabur, itu sebetulnya adalah undangan agar Anda menjauh sebelum terlambat. Dengan memahami perbedaan izin dan pentingnya kesesuaian legalitas, keputusan finansial menjadi jauh lebih aman dan risiko penipuan dapat ditekan sejak awal. Satgas Waspada Investasi
adalah gabungan lembaga resmi yang bekerja menjaga masyarakat dari penipuan berkedok investasi, termasuk OJK, Bapepti, dan kepolisian. Setiap periode tertentu, mereka merilis daftar entitas yang dinilai berbahaya karena beroperasi tanpa izin. Daftar ini biasanya berisi ratusan nama yang telah ditinjau melalui laporan masyarakat dan analisis para ahli. Jika sebuah entitas masuk dalam daftar tersebut, artinya negara sudah melakukan penilaian dan menyatakan aktivitasnya berisiko tinggi serta merugikan masyarakat. Mengecek daftar ini menjadi langkah perlindungan yang sangat penting, terutama bagi lansia yang sering kali menerima tawaran dari orang yang mereka percaya. Banyak korban tertipu bukan karena kurang hati-hati, tetapi karena pelakunya adalah teman lama, kerabat jauh, atau orang yang tampak sangat sopan. Faktanya, Satgas berkali-kali menemukan bahwa perusahaan yang terlihat profesional, memiliki kantor, atau menggunakan presentasi mewah, ternyata tidak memiliki izin apapun dan bahkan sudah lama masuk daftar hitam. Jika sebuah tawaran investasi berasal dari nama yang muncul dalam daftar Satgas, pilihannya hanya satu, yaitu hentikan segera. Tidak ada alasan untuk mempertimbangkan kembali. Satgas tidak membuat daftar itu sembarangan, tetapi melalui laporan publik, investigasi, dan analisis mendalam tentang ancaman finansial yang ditimbulkan. Setiap nama dalam daftar mencerminkan risiko besar bagi uang yang Anda kumpulkan sepanjang hidup, sehingga penolakan adalah tindakan paling bijak. Langkah sederhana yang perlu dilakukan hanyalah memeriksa nama penawar investasi sebelum menyetorkan uang sedikit pun. Tindakan kecil ini dapat menghindarkan kerugian besar. Dengan membiasakan diri mengecek daftar Satgas Waspada Investasi, Anda membangun benteng yang kuat bagi dana pensiun dan tabungan bertahun-tahun. Keputusan yang hati-hati hari ini akan menjadi perlindungan berharga untuk masa depan yang aman. Untuk menjaga keamanan dana pensiun, kuncinya adalah memahami lembaga yang mengawasi pergerakan uang di Indonesia. OJK memastikan setiap lembaga keuangan resmi berjalan sesuai aturan, sehingga jika sebuah produk benar-benar legal, namanya akan muncul dalam daftar mereka. Bapepti mengawasi perdagangan berjangka, komoditas, dan aset digital sehingga setiap penawaran forex, emas digital, atau robot trading seharusnya memiliki izin yang jelas dari mereka. Selain itu, izin harus sesuai dengan jenis produk yang ditawarkan karena izin usaha biasa tidak memberi hak untuk mengelola dana masyarakat. Hal terakhir yang tidak boleh diabaikan adalah kebiasaan untuk selalu memeriksa daftar hitam dari Satgas Waspada Investasi yang berisi ratusan entitas ilegal yang telah dinilai berbahaya. Dengan memahami peran setiap regulator, mengecek izin sesuai produk, dan menjadikan daftar Satgas sebagai rambu penting, Anda membangun perlindungan yang kuat untuk masa tua. Langkah-langkah sederhana ini akan menjaga setiap rupiah yang telah Anda kumpulkan selama puluhan tahun, tetap aman dan tidak jatuh ke tangan yang salah. Setelah memahami cara memastikan legalitas sebuah investasi, melalui OJK, Bapepti, dan daftar hitam Satgas Waspada Investasi, kini Anda sudah memiliki perisai teknis yang sangat kuat untuk melindungi dana pensiun. Namun perlindungan tidak hanya soal data dan izin, karena banyak korban yang jatuh bukan karena tidak tahu aturan, tetapi karena dibujuk oleh orang yang mereka percaya atau terbawa emosi saat dijanjikan keuntungan besar. Itulah sebabnya langkah berikutnya jauh lebih penting secara emosional. Pada video berikutnya, kita akan menyimak kisah nyata para korban yang kehilangan tabungan hidup mereka akibat kelalaian kecil yang berujung petaka. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata bahwa penipuan bukan hanya soal angka, melainkan tentang bagaimana kepercayaan dan perasaan bisa dimanfaatkan. Inilah pelajaran paling menyentuh dalam seluruh serial, dan sangat penting agar Anda serta keluarga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Di balik setiap skema penipuan, ada air mata yang tidak pernah terlihat publik. Ada penyesalan yang tidak pernah diunggah di media sosial.
Ada suara hati yang berulang kali bertanya, "Mengapa aku tidak lebih berhati-hati?" Dan ada keluarga yang harus menutupi luka tanpa tahu bagaimana memulihkannya. Di balik setiap angka kerugian yang Anda baca di berita, ada manusia yang remuk hatinya. Dalam video ini akan dibahas 3 kisah nyata dari mereka yang kehilangan uang pensiun, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk membuka mata bahwa ancaman ini dekat, nyata, dan sering menyamar menjadi sesuatu yang terlihat meyakinkan. 3 kisah ini menyimpan pelajaran yang tidak tertulis di buku panduan manapun. Ini adalah video keempat dari serial Perisai Aset Lansia. Setelah sebelumnya membahas jebakan psikologis, ciri-ciri penipuan yang terlihat dari luar, dan cara memeriksa legalitas, video ini menghadirkan sesuatu yang berbeda. Bukan teori, bukan tanda-tanda, tetapi kenyataan pahit yang dialami banyak lansia dan keluarga mereka. Karena seringkali bukan kurangnya informasi yang membuat seseorang terjebak. Yang membuat jatuh adalah emosi, tekanan sosial, kepercayaan berlebihan, dan keinginan untuk membantu keluarga. Jangan biarkan cerita ini sekadar lewat, jadikan ia modal untuk menjaga diri dan keluarga. Setelah memahami gambaran besar ini, sekarang waktunya masuk ke inti pembahasan. 3 studi kasus nyata yang menyimpan pelajaran paling mahal tentang bagaimana uang pensiun bisa hilang tanpa tersisa. Kisah pertama ini bermula dari sebuah lingkaran pertemanan yang selama ini menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, dan saling menguatkan. Di dalam lingkungan itulah seorang pensiunan guru yang telah mengabdikan puluhan tahun hidupnya mencerdaskan generasi muda menerima sebuah tawaran investasi dari teman lamanya. Tawaran itu tampak begitu wajar, disampaikan dengan suara lembut dan penuh keyakinan. Temannya berkata bahwa banyak orang sudah ikut, semuanya berjalan lancar, tidak ada masalah, bahkan uang bisa ditarik kapan saja. Kalimat paling menenangkan datang saat temannya berkata, "Saya juga pakai uang pensiun saya, kalau tidak yakin saya tidak mungkin ikut." Tidak ada paksaan, tetapi ada tekanan yang halus, tekanan yang membuat orang yang paling hati-hati pun bisa luluh. Keyakinan itu tumbuh bukan karena memahami investasinya, tetapi karena percaya pada sosok yang membawa kabar tersebut. Inilah yang disebut social proof atau bukti sosial, sebuah mekanisme psikologis yang membuat kita merasa aman hanya karena orang di sekitar kita terlihat yakin. Awalnya semuanya tampak baik, 2 minggu pertama berjalan mulus, tetapi setelah itu tanda-tanda bahaya mulai muncul. Telepon mulai jarang diangkat, balasan pesan menjadi singkat dan terlambat. Ketika pensiunan guru itu mencoba menarik sebagian uangnya, alasannya selalu berubah dan prosesnya terus dipersulit. Ia mulai curiga, tetapi teman-temannya sendiri masih mengatakan, "Tenang saja, pasti beres." Namun harapan itu hanya bertahan sebentar. Tidak lama kemudian, perusahaan itu tiba-tiba berhenti beroperasi. Kantor yang sebelumnya ramai sudah kosong, nomor kontak sudah tidak aktif. Teman yang mengajak pun menangis karena ia sendiri tidak menyangka bahwa semuanya hanya jebakan yang dikemas rapi. Ternyata, mereka semua adalah korban dari optimisme yang dibangun bersama, bukan dari niat jahat satu sama lain. Dan ketika kebenaran itu muncul, penyesalan menyebar dalam diam. Pelajaran terbesarnya sangat jelas. Tekanan sosial dapat menjadi ilusi rasa aman yang menipu. Kita sering merasa bahwa kalau banyak orang ikut, berarti semuanya baik-baik saja. Padahal penipu sering memanfaatkan pola ini untuk membuat korban merasa nyaman. Bahkan orang yang paling berhati-hati pun bisa kalah ketika keputusan diambil berdasarkan rasa segan atau takut mengecewakan orang yang dikenal. Persahabatan bisa menjadi pintu masuk kepercayaan, tetapi uang pensiun bukanlah sesuatu yang boleh diserahkan begitu saja hanya karena sebuah hubungan lama. Karena itu, apapun tawarannya, siapapun yang mengajak, seberapa sering teman-teman ikut, keputusan finansial tetap harus diukur dengan kepala dingin. Jangan pernah menurunkan kewaspadaan hanya karena perasaan tidak enak pada teman. Tidak ada teman yang ingin melihat kita rugi, tetapi tidak ada pula teman yang bisa menjamin keamanan uang pensiun kita. Social proof mungkin membuat hati merasa tenang, tetapi hanya verifikasi yang bisa membuat keuangan benar-benar aman.
Kisah kedua ini dialami oleh seorang ayah yang baru memasuki masa pensiun, seseorang yang sepanjang hidupnya bekerja keras demi keluarga. Setelah pensiun, ia ingin tetap produktif dan berharap bisa menambah sedikit pemasukan agar hidup di masa tua terasa lebih lega. Di tengah keinginan itulah ia dikenalkan pada sebuah program yang diklaim sebagai trading otomatis berbasis teknologi rahasia. Presentasinya tampak begitu meyakinkan. Ada grafik keuntungan yang terus naik, ada simulasi yang tampak canggih, ada testimoni yang seolah berasal dari orang sungguhan. Namun yang paling menggoda adalah janji bahwa keuntungan bisa mencapai 20% lebih setiap bulan. Sebuah angka yang sebenarnya bertentangan dengan logika keuangan, tetapi di saat seseorang ingin mewujudkan harapan untuk keluarganya, akal sehat seringkali tersisih oleh rasa ingin mencoba. Pada bulan pertama, uangnya benar-benar tumbuh sesuai janji. Ini membuatnya merasa keputusan itu tepat. Pada bulan kedua, hasilnya masih terlihat stabil, meski ada beberapa hal aneh yang mulai ia perhatikan. Pada bulan ketiga, laporan mulai terlambat dan alasannya berubah-ubah. Kadang katanya karena revisi algoritma, kadang katanya server terlalu padat, kadang alasan lain yang sulit dipahami. Namun karena masih ada sebagian hasil yang terlihat, ia tetap menunggu. Pada bulan keempat, tiba-tiba aplikasi yang digunakan untuk memantau dana tidak bisa diakses. Penjelasan awalnya adalah gangguan sistem. Beberapa hari kemudian, alasannya berubah menjadi perbaikan server, lalu berganti lagi menjadi adanya masalah regulasi. Setelah itu, tidak ada kabar lagi. Semua orang yang sebelumnya mengaku sebagai pengelola menghilang, dan seluruh dana yang ditanamkan hilang tanpa jejak. Pelajaran dari kasus ini sangat jelas. Semakin besar sebuah janji keuntungan, semakin besar pula kemungkinan bahwa yang ditawarkan bukanlah bisnis sungguhan. Di dunia nyata, pertumbuhan keuangan selalu memiliki batas dan risiko yang seimbang. Jika ada pihak yang mengatakan bahwa uang bisa berkembang begitu cepat hanya karena dibantu teknologi atau istilah asing, maka yang bekerja bukan teknologi, tetapi manipulasi. Setiap investasi yang sehat harus mampu menjelaskan dari mana keuntungan berasal, bagaimana risiko dikelola, dan siapa yang mengawasi kegiatannya. Jika semua jawaban hanya berupa kalimat indah tanpa mekanisme yang realistis, itu bukan peluang, itu peringatan. Korban dalam kisah ini bukan kurang cerdas, bukan kurang teliti, bukan pula mudah dibohongi. Ia hanya memiliki harapan yang tulus untuk membuat masa tua lebih nyaman bagi keluarganya. Penipu sangat memahami hal ini. Mereka tahu bahwa harapan seringkali membuat seseorang melihat peluang lebih besar dari bahayanya. Karena itu, penting untuk selalu kembali pada prinsip sederhana dalam keuangan. Jika terlihat terlalu indah untuk menjadi kenyataan, maka kemungkinan besar memang tidak nyata. Kisah ini bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai pengingat yang kuat agar siapapun lebih berhati-hati saat melihat peluang yang tampak luar biasa. Tidak ada teknologi rahasia yang mampu menggandakan uang tanpa risiko, dan tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan hilangnya akses terhadap dana Anda. Semakin cepat kita mengenali pola-pola seperti ini, semakin kecil kemungkinan kehilangan uang yang telah dikumpulkan selama puluhan tahun bekerja keras. Kasus terakhir ini adalah salah satu yang paling sering dialami para lansia, karena melibatkan sesuatu yang selama hidup kita anggap sebagai simbol kepercayaan, yaitu dokumen. Suatu hari, seorang lansia didatangi seseorang yang datang membawa map besar berwarna gelap. Di dalamnya ada berbagai kertas yang tampak sangat resmi. Ada sertifikat, ada izin usaha, ada surat yang dilengkapi stempel timbul, dan tanda tangan yang tampak sah. Semuanya disusun rapi. Bahkan beberapa lembar dimasukkan ke plastik tebal agar kelihatan lebih profesional. Penjual berbicara dengan percaya diri, menjelaskan bahwa perusahaan mereka sudah mengantongi izin lengkap, hanya tinggal menunggu finalisasi kecil dari regulator. Cara bicaranya tenang dan meyakinkan, dokumennya tampak resmi, dan penyampaiannya terdengar begitu meyakinkan, sehingga korban merasa bahwa uangnya akan aman. Dengan keyakinan itu, korban menyetor dana dalam jumlah besar untuk membeli produk investasi yang dijanjikan akan berkembang dalam hitungan bulan. Semua penjelasan penjual terlihat masuk akal, namun ketika anaknya ikut memeriksa, kecurigaan mulai muncul.
Anak tersebut mencoba mencari nama perusahaan itu di situs regulator resmi, tetapi tidak menemukan satupun kecocokan. Tidak ada nama perusahaan, tidak ada nomor izin, bahkan tidak ada dokumen yang sesuai. Ketika memeriksa dokumen yang diberikan, ternyata yang disebut izin hanyalah izin usaha biasa, bukan izin investasi. Lebih jauh lagi, tanda tangan yang dicantumkan ternyata berbeda dengan tanda tangan pejabat yang asli. Baru disadari bahwa apa yang terlihat resmi hanyalah hasil manipulasi. Ketika situasi mulai terungkap, penjual yang sebelumnya begitu mudah dihubungi, tiba-tiba sulit dicari. Nomornya tidak aktif, kantor yang disebutkan tidak pernah ada, dan seluruh dana korban lenyap tanpa tersisa. Rasa kecewa bercampur marah memenuhi rumah antara korban dan keluarganya. Bukan karena korban ceroboh, tetapi karena penipu memang sengaja memanfaatkan sesuatu yang selama ini dianggap suci, yaitu dokumen resmi. Ini bukan lagi soal tertipu oleh janji, tetapi tertipu oleh sesuatu yang tampak seperti bukti. Pelajaran terbesar dari kasus ini adalah bahwa kertas, tidak peduli seberapa tebal, seberapa banyak stempel, atau seberapa rapi susunannya, bukanlah jaminan keamanan. Penipu mengerti bahwa banyak orang menghormati dokumen. Mereka tahu bahwa ketika seseorang melihat stempel, tanda tangan, dan kop perusahaan, pikiran akan langsung merasa aman. Namun dokumen adalah benda yang paling mudah dipalsukan. Dengan teknologi sederhana, siapapun bisa membuat sesuatu yang terlihat resmi dalam waktu singkat. Yang tidak bisa dipalsukan adalah catatan yang ada di regulator. Itulah sebabnya satu-satunya cara memastikan legalitas bukan dengan melihat map, bukan dengan mendengar janji, bukan dengan memeriksa stempel, tetapi dengan mengecek langsung ke lembaga yang berwenang. Jika nama perusahaan tidak muncul di sana, maka itu bukan perusahaan resmi. Jika izin yang ditunjukkan tidak sesuai jenis produknya, itu bukan investasi yang aman. Penipu mungkin bisa memalsukan kertas, tetapi mereka tidak bisa memalsukan izin pada sistem pemerintah. Pelajaran ini sangat berharga agar tidak lagi ada lansia yang kehilangan uang pensiun hanya karena percaya pada dokumen yang kelihatannya sempurna. Tiga kisah yang berbeda latar dan pelakunya ini sesungguhnya mengajarkan pola yang sama, yaitu bahwa kerugian sering muncul bukan karena kurangnya niat baik, tetapi karena tekanan dan keyakinan yang tidak pernah diuji. Pelajaran pertama adalah bahwa tekanan sosial dapat menjadi pintu masuk terbesar kerugian. Ketika teman atau komunitas terlihat yakin, hati cenderung ikut terbawa, padahal keputusan finansial tidak boleh dipengaruhi siapapun. Pelajaran kedua adalah bahwa janji keuntungan tinggi selalu menjadi alarm paling keras. Tidak ada bisnis sehat yang mampu memberi hasil berlipat dalam waktu singkat tanpa risiko, sehingga setiap tawaran yang terdengar terlalu indah hampir pasti tidak realistis. Pelajaran ketiga adalah bahwa dokumen tidak boleh dijadikan dasar rasa aman. Kertas bisa terlihat resmi, tetapi legalitas hanya dapat dibuktikan melalui regulator yang berwenang. Tiga kasus ini memang memiliki bentuk dan cerita yang berbeda, tetapi pola kejatuhannya serupa, yaitu kurangnya verifikasi dan kelebihan kepercayaan. Dengan memahami tiga pelajaran ini, setiap orang terutama para lansia dapat memiliki tameng yang jauh lebih kuat untuk menjaga uang pensiun yang telah diperjuangkan seumur hidup. Kisah-kisah ini memang menyakitkan, tetapi justru dari sinilah muncul kekuatan untuk melindungi diri. Ketika kita memahami risiko, ketika kita belajar dari pengalaman orang lain, kita membangun perisai yang lebih kuat dari sekadar aturan. Perisai yang dibangun dari kewaspadaan, ketegasan, dan kesadaran bahwa uang pensiun adalah hasil kerja keras seumur hidup yang tidak boleh hilang begitu saja. Jika Anda atau orang tua Anda sudah terlanjur menjadi korban, atau jika Anda curiga pada penawaran yang sedang berjalan, jangan putus asa. Masih ada langkah konkret yang bisa dilakukan. Besok serial ini akan ditutup dengan video kelima, yaitu solusi tepat untuk melindungi sisa aset, langkah cepat yang harus diambil jika sudah menjadi korban, dan cara melaporkan investasi bodong ke pihak berwenang. Jangan lewatkan, karena satu keputusan tepat setelah menonton video itu dapat menentukan masa depan keuangan keluarga Anda.
Meskipun risiko penipuan selalu mengintai di usia lanjut, Anda masih bisa membangun pertahanan yang kokoh. Bahkan jika kerugian sudah terjadi, Anda tetap punya jalan keluar. Anda tidak terlambat. Anda tidak sendirian, dan Anda masih bisa menyelamatkan apa yang tersisa. Di video ini, kita akan membahas 3 langkah cepat untuk melindungi sisa aset Anda, sekaligus panduan sederhana dan jelas tentang cara melapor jika Anda atau orang tua Anda sudah terlanjur menjadi korban. Ini adalah panduan darurat yang bisa membantu mencegah kerugian susulan dan menghentikan pelaku sebelum memakan korban berikutnya. Ini adalah video 5 penutup dari serial Perisai Aset Lansia. Serial yang dibuat khusus untuk membantu para orang tua dan anak-anak yang ingin melindungi dana pensiun keluarga. Seluruh rangkaian ini dirancang sebagai tameng, sebagai pelindung, sebagai penuntun agar kita tidak mudah dijebak, dimanfaatkan, atau diarahkan pada keputusan yang berisiko. Jika ini adalah video pertama yang Anda tonton, saya sangat menyarankan Anda kembali ke 4 video sebelumnya. Di sana sudah dijelaskan dasar-dasar terpenting seperti mengenali tanda penipuan, pola manipulasi emosional, jebakan digital, sampai kesalahan umum yang sering membuat lansia menjadi target. Dengan menonton seluruh rangkaian dari awal, pertahanan Anda akan jauh lebih kuat. Karena video ini berfungsi sebagai panduan darurat, panduan tindakan cepat, panduan langkah terakhir yang bisa menyelamatkan apa yang tersisa. Bagi Anda yang benar-benar ingin melindungi dana pensiun, tabungan hari tua, dan rasa aman keluarga, tonton video ini sampai selesai, lalu lanjutkan dengan seluruh serial. Dengan begitu, perisai aset Anda akan lengkap. Sekarang mari kita masuk ke inti. 3 strategi perlindungan terakhir sekaligus prosedur pelaporan jika penipuan sudah terlanjur terjadi. Ketika memasuki usia lanjut, cara tubuh dan pikiran merespons situasi sering berubah. Bukan berarti kemampuan berkurang, melainkan ritme hidup melambat dan tekanan dari sekitar bisa terasa lebih kuat. Pada masa inilah para penipu biasanya melihat celah. Mereka memainkan emosi, membangun kepercayaan palsu, dan memicu keputusan tergesa lewat pujian, ancaman halus, atau kalimat yang memaksa. Semua dirancang untuk membuat korban merasa harus segera bertindak. Sistem kunci ganda menjadi benteng pertama yang mampu memutus pola itu. Dengan kunci ganda, setiap transaksi bernilai besar hanya bisa dilakukan jika ada persetujuan dari satu orang tambahan, entah itu anak, pasangan, atau orang yang dipercaya. Ini bukan tentang mencampuri urusan pribadi, tetapi tentang menempatkan satu lapisan keamanan ekstra agar keputusan penting tidak dibuat dalam situasi yang melelahkan atau membingungkan. Kunci ganda tidak pernah dimaksudkan untuk mengambil alih kendali. Justru sebaliknya, langkah ini menjaga kendali itu tetap aman. Sama seperti pintu rumah yang memiliki kunci utama dan kunci tambahan untuk area yang lebih berharga, sistem ini melindungi aset berharga tanpa mengurangi kebebasan. Prinsipnya sederhana, kebebasan tetap di tangan Anda, tetapi keamanannya diperkuat. Bagi anak yang mendampingi orang tua, komunikasi adalah kuncinya. Mengajak bicara dengan lembut, menunjukkan rasa hormat, dan menjelaskan bahwa tujuan sistem ini adalah perlindungan, bukan kecurigaan. Kunci ganda adalah cara berkata bahwa keluarga ingin menjaga, bukan mengatur. Cara menunjukkan bahwa keselamatan orang tua jauh lebih penting daripada rasa sungkan atau gengsi dalam keluarga. Dengan menerapkan kunci ganda saja, begitu banyak lansia yang berhasil terhindar dari kerugian besar. Karena ketika ada satu orang tambahan yang ikut menilai suatu transaksi, pintu menuju keputusan berbahaya bisa tertutup rapat. Dan seringkali, hanya dengan satu pemeriksaan tambahan itulah seseorang bisa terhindar dari penyesalan yang seharusnya tidak perlu terjadi. Memasuki usia lanjut berarti memasuki fase hidup di mana ketenangan jauh lebih berharga daripada pertumbuhan agresif. Di titik ini, kepastian lebih penting daripada mengejar keuntungan besar. Itulah mengapa verifikasi ulang portofolio setiap 6 bulan menjadi langkah yang sangat penting. Dunia finansial terus berubah, skema investasi datang silih berganti, dan banyak yang tampak sah di permukaan tetapi menyimpan risiko besar di dalamnya. Dengan memeriksa ulang seluruh aset secara berkala, seseorang bisa mendeteksi sejak dini
Apakah ada penempatan dana yang berpotensi membahayakan keamanan finansial jangka panjang? Verifikasi ulang bukanlah pekerjaan sulit. Yang paling utama adalah memastikan bahwa semua produk keuangan terdaftar di lembaga resmi seperti OJK atau Bapepti. Banyak lansia tidak menyadari bahwa beberapa investasi yang tampak meyakinkan ternyata tidak memiliki izin yang benar. Ketiadaan izin bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi indikator bahwa tidak ada pengawasan, tidak ada perlindungan hukum, dan tidak ada jaminan bahwa dana tersebut benar-benar ada. Dengan mengecek 6 bulan sekali, peluang terjebak dalam produk berisiko dapat diperkecil secara drastis. Selain memastikan legalitas, langkah penting lain adalah mengalihkan dana dari produk berisiko ke instrumen yang lebih aman. Instrumen resmi seperti deposito bank, obligasi pemerintah, atau produk asuransi berizin bukan hanya memberi rasa aman, tetapi juga stabilitas. Lansia tidak harus mengejar return tinggi. Yang dibutuhkan adalah ketenangan dan kepastian bahwa uang yang disimpan bisa diakses kapanpun dibutuhkan tanpa drama, tanpa penundaan, dan tanpa alasan yang dibuat-buat. Memindahkan dana bukan berarti rugi, tetapi berarti memperkuat posisi finansial agar tetap stabil di usia senja. Bagi keluarga yang mendampingi, penting untuk rutin duduk bersama dan mengevaluasi portofolio dengan penuh hormat. Bukan untuk mengambil alih, tetapi memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimasuki pihak yang tidak bertanggung jawab. Banyak kasus penipuan terjadi bukan karena korban tidak cerdas, tetapi karena tidak ada orang lain yang ikut memeriksa. 1 cek tambahan, 1 percakapan singkat, atau 1 verifikasi sederhana dapat menyelamatkan tabungan bertahun-tahun. Dengan menerapkan kebiasaan ini, lansia memiliki pijakan yang kokoh menghadapi perubahan zaman. Mereka tidak lagi berjalan dalam ketidakpastian, tetapi melangkah dengan kepastian yang diperbarui secara rutin. Verifikasi 6 bulanan memberi ketenangan, mengurangi risiko, dan memastikan sisa aset tetap berada di jalur yang aman. Ini bukan hanya langkah finansial, tetapi langkah emosional yang membawa rasa aman, percaya diri, dan kendali penuh atas masa depan. Ketika penipuan sudah terlanjur terjadi, langkah pertama adalah menenangkan diri. Tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri atau merasa malu. Penipu bekerja dengan teknik yang sangat rapi dan psikologis, sehingga korban dari berbagai usia dapat terjebak. Yang paling penting adalah bertindak cepat. Semakin cepat sebuah kasus dilaporkan, semakin besar peluang untuk menghentikan kerugian tambahan dan mencegah pelaku menipu orang lain. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengumpulkan semua bukti, mulai dari bukti transfer, pesan percakapan, rekaman telepon, hingga dokumen yang pernah diberikan pelaku. Semua ini akan menjadi fondasi kuat ketika proses pelaporan dimulai. Setelah semua bukti terkumpul, langkah berikutnya adalah melapor ke Satgas Waspada Investasi. Satgas ini adalah pusat koordinasi yang dibentuk untuk menangani kasus investasi ilegal dan penipuan berkedok bisnis. Melapor ke Satgas tidak membutuhkan proses rumit. Cukup mengirimkan informasi dasar seperti nama perusahaan, kronologi singkat, jumlah kerugian, dan bukti pendukung. Satgas akan melakukan analisis cepat dan biasanya memberikan arahan apakah kasus tersebut legal atau ilegal serta harus diteruskan kemana. Bagi banyak orang, ini menjadi titik pertama yang memberi kejelasan di tengah kebingungan. Jika Satgas memastikan bahwa kasus yang dialami adalah penipuan, maka laporan harus diteruskan ke kepolisian. Proses ini lebih formal, tetapi sangat penting untuk membuka jalur hukum. Ketika membuat laporan polisi, pastikan membawa seluruh bukti yang sudah dikumpulkan, termasuk identitas diri dan kronologi kejadian yang jelas. Polisi membutuhkan penjelasan yang runut agar investigasi berjalan cepat. Semakin lengkap bukti, semakin mudah aparat menindaklanjuti. Dalam beberapa kasus, laporan yang cepat justru membantu menahan aliran dana pelaku sebelum benar-benar hilang. Setelah laporan masuk, jangan berhenti memantau. Banyak lansia merasa proses hukum terlalu panjang, tetapi penipuan bukan kasus sederhana. Tetaplah berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan simpan salinan seluruh dokumen yang diterima selama proses berjalan. Jangan lupa informasikan kasus ini kepada keluarga agar mereka bisa memberikan dukungan emosional dan membantu mengikuti perkembangan.
Ketika keluarga terlibat, beban psikologis korban berkurang dan proses pengurusan menjadi lebih ringan. Melapor bukan hanya upaya untuk mendapatkan kembali dana, tetapi juga bagian dari perlindungan diri dan orang lain. Setiap laporan menambah data penting untuk memutus jaringan penipuan. Banyak pelaku berhasil ditangkap bukan karena satu laporan saja, tetapi karena keberanian banyak korban yang maju. Dengan melapor, Anda berkontribusi menjaga masyarakat tetap aman. Dan yang paling penting, Anda menunjukkan bahwa meski penipu mencoba mengambil keuntungan, mereka tidak berhasil mengambil kekuatan, martabat, dan keberanian Anda. Tiga langkah ini mungkin terdengar sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya, mereka sangat kuat. Kunci ganda mencegah keputusan impulsif, verifikasi 6 bulanan, memastikan setiap aset berada di tempat yang aman, dan prosedur pelaporan memberi jalan keluar jika kerugian terlanjur terjadi. Setiap langkah bekerja seperti lapisan perlindungan yang saling melengkapi, menjaga Anda dari jebakan penipuan yang semakin canggih. Ketika diterapkan bersama-sama, langkah-langkah ini menjadi perisai yang kokoh. Banyak lansia yang mengalami kerugian besar bukan karena tidak mampu mengelola uang, tetapi karena tidak memiliki sistem perlindungan yang terstruktur. Dengan 3 langkah ini, Anda bukan hanya menjaga uang, tetapi juga ketenangan pikiran. Anda membangun pagar yang jelas antara diri Anda dan pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari kelembutan hati maupun kepercayaan Anda. Dan hal terpenting, mulai hari ini, jangan tunggu sampai ada tanda bahaya. Semakin cepat Anda menerapkan ketiga langkah ini, semakin besar kemungkinan Anda mempertahankan aset yang sudah dikumpulkan sepanjang hidup. Ini bukan hanya tentang uang, tetapi tentang menghormati perjalanan panjang yang telah Anda lalui dan memastikan hasil kerja keras Anda tetap berada di tempat yang benar. Dengan selesainya video ini, berarti Anda telah menyelesaikan seluruh serial perisai aset lansia. Anda sudah melindungi diri Anda dari ancaman penipuan, mengenali pola manipulasi, memahami titik rawan, dan sekarang Anda memiliki panduan darurat untuk bertindak cepat jika sesuatu terjadi. Selamat, Anda telah membangun perisai aset Anda. Tetapi perlindungan hanyalah langkah pertama dalam perjalanan pensiun yang tenang dan membahagiakan. Untuk mencapai kehidupan yang benar-benar damai di usia lanjut, ada 5 pilar yang harus diperkuat. Perlindungan aset adalah pilar pertama. Masih ada 4 pilar lain yang akan membantu Anda menjalani masa pensiun dengan penuh makna, kebebasan, dan ketenangan. Karena itu saya mengajak Anda menonton Masterclass 5 Pilar. Linknya sudah ada di deskripsi. Masterclass tersebut akan membawa Anda memahami pilar keuangan, pilar kesehatan, pilar hubungan, pilar mental, dan pilar kebahagiaan. Jika serial perisai aset ini melindungi Anda dari bahaya, maka Masterclass 5 Pilar membantu Anda membangun hidup baru yang kuat, mandiri, dan bahagia. Tonton videonya setelah ini, lengkapi perjalanan Anda, dan semoga hari tua Anda dipenuhi rasa aman, damai, dan kebebasan yang Anda layak dapatkan.